sepanjang masyarakat masih membutuhkan informasi, maka sepanjang itu juga dunia jurnalistik masih sangat dibutuhkan. Di Indonesia ini baru melakukan rekrutmen 100 orang anak muda, syaratnya satu aja, bisa membuat video pendek. Walaupun dia sudah lama menjadi wartawan, ada yang 10 tahun, ada bahkan 20 tahun yang ketika diuji kompetensinya nggak lulus gitu. Apa karena ini ya banyak kehancuran informasi di internet. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kembali lagi kita di podcast Apa Cerita, dan kali ini kita akan membahas mengenai masa depan jurnalistik di dunia, karena kita tahu saat ini ada sedikit gonjang-ganjing di dunia jurnalistik karena perkembangan media sosial dan teknologi yang begitu pesat. Dan di depan saya sekarang sudah ada pakar lah kita sebut ya, pakar Anak-anak. Tapi ini adalah salah satu wartawan senior di Sumatera Utara. Dia juga giat di akademik kejurnalistikan dan juga pelaku gitu ya Pak. Ya. Saya enaknya manggil apa ini? Bapak atau Bang Bol? Gimana? Apa aja boleh. Yang mana yang enak aja. Oke. Di depan saya sekarang ada abang aja ya. Boleh. Bang Dedi Syahputra. Ketinggalan doktor. Oke. Bang, sekarang apa kesibukan ini, Bang? Ya seperti biasa mengajar, juga sebagai jurnalis, melakukan editing karena di dapur ya, di dalam kantor melakukan editing dan mengajar begitu. Kalau saat ini seperti apa Bang intensitas jurnalistik di Sumut? Kalau secara intensitas itu tidak ada yang berkurang sebetulnya. Yang terjadi perubahan kan dari bentuk print ke arah digital media kan itu. Dari segi aktivitas, intensitas, digital media juga tidak kalah gencarnya para wartawan memproduksi berita, memproduksi produk jurnalistik, dan itu tetap berlangsung terus-menerus. Hanya saja shifting antara print media kepada digital media itu tentu kan memiliki akses. Nah, akses tersebut yang kemudian sedikit banyak memberikan warna lain dalam bagi jurnalistik, dunia jurnalistik di Sumatera Utara khususnya gitu. Kan ini ada banyak keraguan atau banyak informasi yang muncul kalau masa depan jurnalistik itu agak goyang gitu ketika datang media sosial, netizen jurnalisme, dan karena ruang yang diperebutkan antara media sosial dan jurnalistik sama gitu, ruang publik gitu, media publik gitu, itu seperti apa Pak tanggapan Abang? Ya, secara sepintas memang sama antara media sosial dan media massa. Jadi sama-sama media, artinya sama-sama melakukan proses distribusi informasi dari satu tempat ke tempat yang lain hingga khalayak luas bisa mengkonsumsinya, kan begitu. Tetapi lebih spesifik ada beberapa perbedaan yang secara khusus ya tidak semua orang memahaminya. Yang pertama dari administratif, yang kedua dari aspek hukumnya. Secara administratif media massa misalnya kan dia terikat dengan beberapa aturan. Seperti misalnya harus ada badan hukum, terverifikasi oleh Dewan Pers. Dan itu memiliki konsekuensi bahwa sebuah berita media yang di-sharekan, dipublish oleh media massa itu harus memiliki persyaratan tertentu. Dia berbeda dengan di media sosial. Ya, jadi karena ada persyaratan secara administratif, maka harus ada syarat ketika sebuah media menyiarkan informasi ya, media sosial, media cyber misalnya, maka dia harus melalui proses yang disebut dengan flow of copy itu. Proses flow of copy itu memiliki akuntabilitas di dalamnya. Hingga ketika dia bermasalah misalnya, katakanlah ya, dituntut secara hukum oleh orang suatu berita, dia menggunakan hukum pers atau hukum media massa.
Beda halnya dengan kalau misalnya informasi itu disebarluaskan ke media sosial, maka dia tidak memiliki akuntabilitas. Kenapa saya bilang tidak memiliki akuntabilitas? Saya misalnya punya punya vlog ya di YouTube atau punya akun di Twitter, maka video apapun yang saya buat, informasi apapun yang saya miliki bisa saya ketika saya sebarkan pada saat itu juga. Bisa saya sebarkan pada saat itu juga. Ketika informasi yang saya sebarkan itu kemudian bermasalah secara hukum, maka dia tidak merujuk kepada undang-undang atau produk hukum pers, tapi kepada eh, undang-undang ITE. Kita sudah banyak dengar cerita ya, banyak Terjerat kasus korban itu. terjatuhan karena dijerat undang-undang ITE, ada yang dipenjara, ada yang nginap sebentar 1 malam 2 malam di polisi ya kan, kantor polisi gitu kan. Kenapa mereka sampai ke dijerat hukum? Karena melanggar aturan distribusi informasi itu yang diatur dalam undang-undang ITE itu, yang ketika informasi yang sama disiarkan oleh media massa tidak sama perlakuan hukumnya, tidak sama perlakuan hukumnya. Nah, dari segi dua hal ini sebetulnya ada karakteristik yang berbeda secara mendasar antara media massa dan media sosial, walaupun sama-sama memperebutkan ruang publik ya, public space ya kalau kata Jürgen Habermas itu, bahwa ruang publik itu tempat memproduksi segala sesuatu yang bisa mempengaruhi public policy. Jadi satu memiliki akuntabilitas, yang satunya tidak memiliki akuntabilitas. Tapi ada undang-undang ITE kan berarti Nah, itu dia. Artinya begini, sebuah produk jurnalistik yang dikeluarkan oleh media massa, dia harus melalui proses, misalnya ya, dari rapat proyeksi oleh wartawan, kemudian penugasan redaktur misalnya, kemudian setelah dibuat oleh wartawan diedit oleh redaktur, ya diedit oleh redaktur, baru kalau misalnya dia berita krusial ada namanya rapat budget, kemudian untuk memutuskan tayang tidaknya sebuah informasi, sebuah berita. Jadi ada sebuah mekanisme yang berlangsung di sana. Oleh karena itu dia lebih memiliki akuntabilitas, pertanggungjawabannya secara hukum. Makanya di dalam produk hukum pers itu tidak mengenal hukuman fisik sebagaimana hukum positif mengatur. Nah, kalau di media sosial kan tidak seperti itu, tidak ada akuntabilitas itu. Oleh karena itu, kita sering begini melihat atau mendengar informasi dari media sosial, kita tidak langsung percaya. Secara otomatis itu sebetulnya setiap orang dia langsung percaya. Masih cek recheck lagi. Ketika dimunculkan oleh media massa, terutama media massa mainstream, Kompas, Waspada, Analisa misalnya, muncul berita yang sudah muncul di media sosial, baru orang merasa lebih yakin ketimbang pertama kali disiarkan oleh media sosial. Karena apa? Dalam media massa itu kan ada check and balance ya, harus ada check and balance, keseimbangan berita. Kalau di media sosial kan tidak ada itu. Iya. Gitu. Kalau kita bicara soal industrinya ini Bang, Ya. Industrinya kan sama gitu, dia sama bergerak untuk merebut hati masyarakat. Iya, gitu, benar. Merebut nggak atau masyarakat aja, opini publik juga direbutkan gitu kan. Kalau kita bicara industrinya, industri digital ini terlihat lebih simpel ya gitu, Iya, lebih iya. simpel dan lebih budgetnya bisa dikurangin ketimbang media yang konvensional yang masih pakai 9 elemennya Bill Kovac. Orang itu pakai algoritmanya Google gitu. Iya. Itu persaingan itunya kan ketat gitu. Di sini masih pakai idealisme, di sini pakai AI gitu, artificial intelligence gitu. Itu gimana teman-teman? Iya, kalau media sekarang kan kita mengenal istilah konvergensi ya. Konvergensi media. Artinya apa? Sebetulnya media massa juga memanfaatkan algoritma di dalam menyebarluaskan informasi. Jadi media seperti Waspada, katakanlah ambil contoh. Waspada itu punya media print media cetak. Tapi mereka juga punya cyber media Waspada ID namanya. Nah, di Waspada ID itu ada Waspada TV. Waspada TV yang terafiliasi ke vlog atau akun di YouTube. Gitu juga dengan di di Twitter, Instagram dan seterusnya. Nah, artinya mereka juga memanfaatkan algoritma kan dalam memproduksi sebuah video, misalnya ada berita tentang sesuatu yang dalam bentuk video dan narasi disiarkan juga oleh Waspada TV. Nah, itu menunjukkan bahwa juga memanfaatkan digitalisasi
atau teknologi digital dalam pengembangan. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana, apakah kemudian ketika orang membandingkan menyebut media massa gitu ya, kadang-kadang asosiasi orang secara alam bawah sadarnya itu yang dimaksud dengan media massa itu adalah media cetak saja gitu. Sebetulnya di dalam media cetak itu ketika kita lihat beberapa contoh kasus, mereka melakukan inovasi walaupun tidak semuanya ya. Ambil contoh misalnya, bahkan lebih berkembang kayak kalau misalnya kita ambil contoh misalnya seperti Pikiran Rakyat di Bandung, Jawa Barat. Mereka itu malah sudah lebih jauh lagi dalam bisnis medianya, mengembangkan bisnis medianya. Mereka membentuk komunitas media. Jadi semacam semacam jaringan media, hingga kemudian mereka secara massal memproduksi sebuah informasi itu hingga kemudian memiliki dampak yang lebih luas gitu. Nah, apakah mereka tidak memanfaatkan teknologi digital? Juga dimanfaatkan itu. Nah, sekarang bagaimana konten? Jadi sebuah media ini menarik juga ini. Ada sebuah media mainstream kita di Indonesia ini baru melakukan rekrutmen 100 orang anak muda. Syaratnya satu aja, bisa membuat video pendek. Oh iya. Bisa membuat video pendek. Kenapa? Mereka ingin menggarap pasar digital. Artinya begini, bahwa sebetulnya ketika kita berbicara media massa berhadapan dengan media sosial di era digital ini, sebetulnya media massa itu ketika mereka melakukan inovasi, mereka akan tetap bisa survive. Walaupun juga itu bermakna bahwa print media itu makin terus mengalami penurunan, karena memang sudah masanya lah mungkin ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, kata sebuah ungkapan gitu. Jadi mungkin masanya media saat ini adalah media digital, bukan lagi bagi masa media cetak gitu. Jadi menurut Abang media cetak bakal tersingkir? Bukan, ini kan sudah berdasarkan pengalaman kita ya. Misalnya the newsletter di Amerika itu ya, bukan koran, mingguan. Cetak yang sampai ke Medan itu. Saya sempat beberapa waktu jayanya itu membaca majalah kecil itu. Nah, dia yang duluan beralih ke digital itu. Itu diproduksi di Amerika, di Medan bisa dibaca. Bayangkan berapa oplahnya itu. Tapi di awal-awal digital itu mereka langsung beralih ke digital, bentuk digital. Jadi artinya sebesar itu saja sudah terdampak, apalagi yang kecil-kecil kan gitu kan. Jadi memang sudah merupakan hal yang umum dipahami orang persoalan media cetak ini gitu. Tetapi bukan berarti itu berakhir media massa, karena inovasi itu kemudian membuka ruang yang luas bagi media massa untuk terus berkembang sebetulnya gitu. Terkait ini tadi ya Bang, PR yang saya agak tahu informasi itu yang kemarin PR ngerekrut banyak pengisi konten gitu kan. Kan mereka itu tidak berlatar belakang jurnalistik, tidak punya ilmu jurnalistik. Mereka dilatih setahu saya cuma 2 bulan atau 3 bulan gitu untuk mengisi konten di media-media jurnalistik kayak gitu. Kan mereka nanti yang mengisi ruang publik ini, orang-orang yang di-create oleh PRMN atau Promedia mereka gitu. Itu kan ada gimana ya? Saya karena saya dulunya jurnalistik gitu, ini kayak kemana nanti ini anak-anak bawahan yang di bawah ini gitu, anak-anak jurnalistik ke depannya gitu, Pak. Jadi yang saya dengar kualifikasi yang dibutuhkan itu adalah kemampuan membuat video pendek. Ya, kualifikasi ketika mereka bisa buat video pendek, mereka direkrut. Nah, dalam memproduksi sebuah video itu kan pasti tidak lepas dari, kalau dalam wilayah jurnalistik pasti ada redakturnya, ada direktornya gitu ya, atau ada redpelnya. Itu mekanisme flow of copy itu tadi. Jadi secara konsep, dari mulai konsep itu sudah dioret-oret sampai pada eksekusinya. Jadi artinya sentuhan jurnalistik itu ada di situ. Walaupun anak-anak muda ini pada awalnya mungkin tidak paham tentang jurnalistik. Ya saya pertama jadi wartawan juga nggak paham kali jurnalistik. Kemudian proses pembelajaran berlangsung. Tetapi yang mau saya sampaikan sebetulnya adalah bahwa media massa itu juga memanfaatkan intelijen artifisial atau algoritma itu sebagai bagian dari pengembangan media massa begitu.
bukan hanya milik dari media sosial gitu loh Nah, maksudnya. Ah. Jadi gimana Bang nasib program program studi jurnalistik nanti ke depannya? Ya, melihat perkembangan yang itu, yang seperti saya sampaikan tadi, program studi jurnalistik itu hanya tinggal menyesuaikan diri saja. Saya kebetulan sedang menulis sebuah buku ajar yang berjudul Dasar-dasar, saya kemudian mengampu soal jurnalistik ya. Judulnya Dasar-dasar Jurnalistik di Era New Media. Jadi kita tinggal melakukan inovasi saja atau menyesuaikan kebutuhan jurnalistik pada era digital pada saat ini. Jadi kalau dulu mungkin tidak ada sentuhan digitalisasi, sekarang sudah ada sentuhan digitalisasi. Apa dampaknya ketika jurnalistik itu bersentuhan dengan digitalisasi? Ambil contoh misalnya ada suatu kebajuan SEO, Search Engine Optimizer, ya kan? Ketika sebuah berita itu diproduksi oleh media cyber atau akan ditayangkan oleh media cyber, maka harus memenuhi syarat-syarat Search Engine Optimizer itu tadi, yaitu syarat-syarat untuk muncul pada mesin pencari Google hingga banyak diklik orang. Misalnya contohnya. Itu kan salah satu bentuk dari penyesuaian dunia jurnalistik. Kalau di dunia jurnalistik print media, SEO itu nggak diperlukan. Tidak diperlukan. SEO itu contoh ya, salah satu syarat SEO itu adalah dalam satu paragraf itu dimaksimal 20 kata. Kalau di media cetak bisa lebih dari itu, bisa 40, bisa 50, walaupun tidak terlalu panjang. Nah ini yang saya maksudkan bahwa di dunia jurnalistik itu tetap merupakan pengetahuan dan keterampilan yang strategis sepanjang dilakukan inovasi. Kenapa itu masih diperlukan oleh masyarakat? Sepanjang masyarakat masih membutuhkan informasi, maka sepanjang itu juga dunia jurnalistik masih sangat dibutuhkan, tergantung bagaimana melakukan inovasi terhadap perkembangan lingkungan seperti dunia digital pada saat ini. Kalau kita lihat perkembangannya saat ini ya Bang ya, banyak juga media-media yang mati hidup dia gitu Bang. Mati karena saya pernah melamar untuk jadi penulis teks gitu Bang. Penulis teks berita. Kita dikasih waktu dilatih sekitar 6 hari gitulah. 6 hari kemudian di training, bukan trainingnya tetap menulis gitu. Trainingnya tetap mengisi konten, jadi content writer gitu. Menulis selama 3 bulan, habis itu udah direkrut gitu. Kalau saya pikir-pikir loh, ini entah dari mana-mana aja nih orang-orang ini diambilin gitu kan. Saya liatin beberapa website yang ya random lah gitu, random. Apa karena ini apa salahnya makanya banyak berita-berita aneh-aneh di internet ini gitu Bang. Karena yang menulis itu ya semuanya gitu, yang masih dilatih 6 hari, masih dilatih 1 minggu gitu. Apa karena ini ya banyak kehancuran informasi di internet. Iya, kalau kualitas jurnalistik secara secara jurnalistik lah ya. Itu kan kalau kita di jurnalistik itu kan terutama PWI ya. Kebetulan saya salah seorang komisi kompetensi wartawan, anggota kompetensi wartawan untuk PWI Pusat. Kami barusan tadi melaksanakan uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan itu untuk memantaskan itu tadi. Pantas nggak seorang wartawan ini dia itu menjadi wartawan? Produk jurnalistik yang dihasilkannya itu memiliki kompetensi tidak berdasarkan keahliannya gitu. Sesuai tidak dengan kaidah jurnalistik. Maka salah satu upaya agar supaya produk-produk jurnalistik itu memiliki standar lah setidaknya hingga tidak kacau lah mungkin gitu ya. Itu dilakukan uji. Jadi wartawan sekarang ada ujiannya, walaupun dia sudah lama menjadi wartawan, ada yang 10 tahun, ada bahkan 20 tahun yang ketika diuji kompetensinya nggak lulus gitu. Belum kompeten, belum niat dan kompeten. Padahal dia sudah setiap hari membuat berita. Nah itu kenapa? Ya ternyata memang banyak wartawan yang di luar sana itu yang belum sebetulnya tidak memiliki kompetensi gitu. Disitulah kita kemudian PWI itu Dewan Pers terutama ya yang menggagas itu PWI salah satu lembaga ujinya terus menerus melakukan ujian untuk
peningkatan kualitas dari kompetensi wartawan di dalam menghasilkan produk jurnalistik. Nah, tapi kalau kita melihat internet seperti dikatakan tadi, internet kan itu tidak semuanya itu produk jurnalistik. Ada juga produk media massa kan. Media sosial maksud saya. Kalau produk media sosial itu bukan produk jurnalistik. Maksudnya dia walaupun dia diproduksi di media Sosial. bukan media jurnalistik gitu. Ya, begini. Saya katakan tadi, kalau disebut media massa ketika dia memiliki landasan hukum, berbadan hukum, Oh iya benar. terverifikasi. Kalau misalnya begini ya, ada media cyber, katakanlah titik-titik.com namanya ya kan, titik-titik.com. Dia kemudian dilaporkan karena beritanya dianggap mencemarkan nama baik misalnya. Nah, kemudian ketika dilaporkan ke polisi, polisi akan melihat ini, akan koordinasi dengan Dewan Pers. Dewan Pers kemudian akan melihat ini titik-titik.com ini termasuk media massa atau bukan. Bagaimana cara mengkonfirmasi itu media massa atau bukan? Pertama, mereka memiliki berbadan hukum atau tidak. Kemudian mereka terverifikasi atau tidak. Gitu. Jadi dari beberapa kasus, ada yang tidak dinyatakan atau dikelompokkan sebagai media massa karena tidak memiliki persyaratan itu. Akhirnya berlakulah Undang-Undang ITE terhadap pelanggaran itu gitu. Jadi tidak semua yang portal media itu media massa, tidak semuanya. Mereka akan tergolong media sosial itu nantinya kalau tidak memenuhi persyaratan itu. Walaupun dia gabung di grup besar. Pada umumnya kalau grup besar itu sudah terverifikasi dan berbadan hukum. Tapi kan ini kan kita tidak bisa mengendalikan jumlah jumlah website baru yang disebutkan portal media, terutama daerah-daerah Indonesia itu negara kepulauan dengan banyak sekali kabupaten kota dan desa-desanya yang bisa orang setiap sudut desa itu mendirikan sebuah portal media sendiri gitu. Jumlahnya ribuan, puluhan ribu mungkin di seluruh Indonesia ini. Nah, mereka ini yang tidak memenuhi persyaratan itu dan tetap melakukan aktivitas aktivitas yang mereka sebut wartawan sebagai wartawan, sebetulnya belum tentu wartawan juga begitu. Karena tidak memenuhi persyaratan tadi. Begitu. Kalau dilihat itu Bang, ini bisa jalan berbarengan atau harus jontok-jontokan di ini Bang? Antara siapa dengan siapa ini? Antara jurnalisme yang biasa sama yang content writer aja kayak gitu. Gitu. Ya tidak ada, ini saya rasa tidak ada pertentangannya, tidak ada titik silangnya saya kira. Itu sejalan dia, sejalan. Tadi saya sebutkan, content writer di vlog misalnya ya, content writer di vlog menyebarkan sebuah informasi tertentu. Katakanlah misalnya karena dia sedang berada di suatu tempat berkendaraan ada kecelakaan, dilaporkan misalnya kan di vlognya itu. Nah, orang itu belum akan mendapatkan informasi yang sahih manakala belum mengkonfirmasi berita tersebut oleh media massa ke mainstream. Baik itu media massa cetak maupun media massa cyber atau online. Kenapa? Mereka kan umumnya tidak 5W1H. Kalau tidak 5W1H artinya apa? Artinya menyisakan pertanyaan. 5W1H itu disusun supaya informasi yang disampaikan itu tidak lagi menyisakan pertanyaan bagi orang yang membaca atau yang menontonnya. Contoh misalnya, terjadi kecelakaan di ruas ini, beberapa orang meninggal dunia. Sudah misalnya. Nah kan nggak tahu siapa yang meninggal dunia, berapa orang persisnya, di jalan, di posisi mana kecelakaannya, bagaimana kecelakaannya. Karena tidak lengkap 5W1H-nya itu. Orang masih akan bertanya-tanya, ini berapa orang yang meninggal ini? Kan? Belum lengkap. Nah, sementara wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik wajib dia memenuhi unsur 5W1H itu. Tujuannya itu tadi, memberikan informasi secara lengkap kepada khalayaknya, baik pembaca, penonton, maupun pendengar kalau di radio gitu. Kalau kita bicara televisi gimana nih Bang? Televisi ini kan industri raksasa dia. Butuh keuangan yang besar dan sekarang kita ada YouTube gitu Bang. Iya betul. Ya, ada apalagi di TV kita yang sekarang ini kebanyakan yang apa yang kalau gratis dia ya kan. Gratis, tapi biayanya itu kan besar sekali itu Bang. Iya betul memang. Ya, dengan munculnya media digital itu pasti media massa yang lebih tua itu terdampak. Jadi dalam sejarahnya itu pertama kali media cetak kan, print media dengan ditemukannya mesin cetak oleh Mark Gutenberg, ya kan.
kemudian media radio, audio, kemudian audio visual itulah televisi. Belakangan muncullah digital. Kemunculan masing-masing, setiap kemunculannya ini dia akan berdampak kepada jenis bentuk media sebelumnya. Ketika muncul media radio, mulai berdampak kepada media cetak, walaupun tidak signifikan. Ketika muncul media audiovisual seperti yaitu televisi, dia berdampak kepada radio. Kalau dulu kemerdekaan Indonesia masih ingat mungkin ceritanya. Kemerdekaan Indonesia itu disiarkan di mana? Di radio. Betapa populernya radio pada masa itu kan. Bung Tomo yang mengobarkan semangat kemerdekaan hingga membakar semangat para arek-arek Surabaya di Hari Pahlawan itu yang sampai sekarang kita kenal sebagai Hari Pahlawan, melalui radio menyebarkan semangat, ya kan? Nah, tetapi popularitas radio itu kemudian mulai berkurang, muncul audiovisual yaitu televisi, mulailah berkurang dan semakin berkurang manakala muncullah media digital. Kalau ditanya bagaimana dengan media televisi, tentu terdampak. Tetapi signifikansinya saya kira tergantung pada inovasi yang dilakukan oleh media televisi tersebut sebagaimana media cetak yang saya sebutkan tadi di awal. Walaupun dia terdampak, dia masih bisa tersurvive dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi memanfaatkan perkembangan teknologi digital itu sebetulnya tidak hanya milik para YouTuber, para konten kreator, tetapi media massa juga adalah pihak yang sangat memungkinkan atau pihak yang potensial memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Gitu. Bang, ini karena perkembangannya begitu cepat gini ya Bang ya. Sekarang bagaimana pendapat Abang Bang ke depannya dunia jurnalisme? Bagaimana ke depannya, masa depannya, apakah akan diisi sama seluruh orang gitu ya kan? Apakah semuanya harus mengikuti cara mainnya digital gitu, internet? Ya, tadi saya singgung, sepanjang masyarakat masih membutuhkan informasi, maka dunia jurnalistik itu masih diperlukan. Bahkan teori tentang negara yang dianut hampir 2/3 mungkin saya bisa bilang lebih 2/3 negara di dunia ini yaitu teori pembagian kekuasaan. Kita kan mengenal teori pembagian kekuasaan ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, ya kan. Kemudian diubah belakangan, ditambah satu lagi menjadi the fourth estate, three estate. Pilar The keempat. fourth estate itu menjadi 4, ditambah yang keempat itu media massa atau pers. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan. Ketika informasi itu memasuki ruang publik, maka dia bisa mempengaruhi public policy atau kebijakan publik. Artinya, dunia jurnalistik yang mendistribusikan informasi tersebut atau yang menyebarluaskan informasi tersebut memiliki peran yang penting. Hanya saja yang berubah itu adalah bentuk-bentuknya saja. Bentuk-bentuknya dari print tadi ya, dari print ke audio ke audiovisual ke digital. Nah, bagaimana dengan media yang tidak di luar media massa seperti media sosial itu? Itu menambah khasanah kalau menurut saya ya. Menambah khasanah informasi, juga menambah peluang kerja gitu ya, banyak startup baru muncul gitu. Tapi dari segi distribusi informasi masih sangat penting membangun sebuah informasi yang didasarkan oleh apa yang disebut dengan trust. Apa itu trust? Orang bisa menyampaikan informasi banyak gitu ya, tapi kalau nggak dipercaya kan nggak, sama saja gitu. Itulah poinnya ketika ada media massa disebut mainstream, ada media massa yang tidak mainstream. Kenapa? Mereka lebih banyak memiliki trust, lebih banyak dipercaya ketimbang sumber-sumber informasi yang lain begitu. Nah itu yang membuat perbedaan ya dalam persoalan penyebaran informasi melalui media digital ini sekarang. Kalau menurut saran Abang nih, Abang sama Dinas Komunikasi Informatika Sumut ini Bang, karena kita kan masih butuh kanal-kanal, masih butuh media untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah atau mensosialisasikan sesuatu gitu. Kita kan masih butuh gitu Bang. Seperti apa harus kita perubahannya ke depan? Yang paling penting, yang paling
esensial itu adalah gunakan bahasa masyarakat. Kalau berbicara dengan, saya selalu mencontohkan begini, dalam komunikasi yang efektif itu adalah menggunakan bahasa komunikan atau penerima pesan. Misalnya begini, ketika kita mau bicara dengan anak TK, kita seolah-olah seperti orang anak TK sedang berbicara kan gitu kan. Nggak mungkin kita bicara, saya seperti ini berbicara dengan anak TK, nggak ngerti mereka. Ya kan? Atau ketika saya ingin berbicara dengan mahasiswa, maka saya sesuaikan frekuensi dengan bagaimana frekuensi mahasiswa. Tapi beda misalnya saya bicara dengan orang tua saya, beda lagi, maka harus disesuaikan. Nah, yang penting pertama adalah bagaimana memetakan khalayak masyarakat Sumatera Utara ini. Sasaran informasi yang mau disampaikan oleh Kominfo itu siapa? Masyarakat yang bagaimana? Tidak bisa kita tanpa melakukan pemetaan itu, asal sebar saja begitu, tanpa menetapkan terlebih dahulu sasaran pesan. Sasaran pesan. Jadi harus ada sasaran pesan dulu. Nah, karakter sasaran pesan itulah yang kemudian disesuaikan dengan bagaimana pesan itu disampaikan. Baru pesan itu bisa efektif sampai kepada sasaran yang kita tuju gitu. Kita tidak bisa begini. Ini penduduk Sumatera Utara 13 juta ya, lebih kurang. Lebih kurang 13 juta. Nah, kita ada kebijakan ini dari Pemprov ini mau kita sebarluaskan supaya 13 juta itu paham semua. Nggak bisa gitu. Itu kalau kata Basuki, hal yang mustahil gitu ya. Artinya dia harus lebih terukur. Cara mengukurnya memetakan tentang audiens atau khalayak atau komunikan itu tadi. Siapa sih yang mau kita tuju ini dari pesan ini gitu. Tidak semua jenis pesan itu untuk semua orang, tidak. Berarti medianya juga harus berbeda-beda gitu ya? Ya, betul sekali. Tadi dalam komunikasi itu ada 5 unsur. Si pengampai pesan, si penerima pesan, pesan itu sendiri, kemudian saluran medianya, kemudian efeknya. Saluran atau media ini adalah pilihan tersendiri, analisis tersendiri. Kalau untuk sasaran pesan yang ini, salurannya yang mana? Kita harus sudah punya standar itu gitu. Nggak bisa kita samakan semua gitu. Ya tidak efektif lah pesannya kalau begitu. Jadi untuk sasaran khalayak ini, salurannya melalui ini. Sasaran ini, salurannya ini. Jadi tergantung pada karakter khalayak yang dituju. Bang, ini agak ada mengganjal sedikit saya ini bang. Abang lebih memilih algoritma atau konsepnya jurnalistik gitu bang? Maksud saya di industri digital gitu ya bang. Memilih lebih utama algoritma atau jurnalistiknya gitu? Kalau saya tidak melihat pertentangan di antara keduanya. Karena dua-duanya itu bisa saling menyesuaikan, di-combine untuk saling memanfaatkan. Jurnalistik memanfaatkan algoritma untuk modifikasi inovasi dari penyebaran informasi yang dilakukan gitu. Nah, algoritma ini kan netral saja sebetulnya sebagai kata sifat ya, kata sifat tertulis netral saja, tinggal bagaimana elemen lain, katakanlah jurnalistik itu kemudian memanfaatkannya. Apakah bisa dunia jurnalistik mengembangkan diri dengan menggunakan algoritma? Kalau di dalam dunia kampus itu kan terus menerus ya. Apalagi dosen zaman sekarang ini kan kerjaannya nggak boleh ngajar saja, harus meneliti gitu kan, pengabdian masyarakat. Jadi tiap hari, setiap tahun harus dihitung berapa penelitiannya ini. Algoritma bagian dari penelitian dilakukan oleh mahasiswa khususnya dosen khususnya di bidang komunikasi. Bagaimana persentuhan antara dunia jurnalistik dengan perkembangan teknologi digital dengan algoritma di dalamnya. Harusnya bisa di-combine, jalan beriringan untuk suatu tujuan yang lebih membuat tujuan tersebut bisa lebih efektif dan lebih efisien tercapai. Pesannya bang, terakhir nih bang, pesan abang untuk media-media digital saat ini bang, atau media konvensional atau cetak lah kita bilang yang masih berupaya bertahan kayak gitu. Ya, memang begini, kalau kita lihat, kita punya pengalaman empirik tentang telepon portable. Dulu telepon portable itu adalah barang yang eksklusif. Saya ingat masih sekolah dulu, wah mewah sekali orang yang punya handphone, telepon di rumah gitu ya. Luar biasa, sampai saya membayangkan kalau di rumah punya gimana kan gitu kan. Walaupun tidak pernah tercapai pada waktu itu. Saya masih tercapai itu bang. Dulu waktu itu belum tercapai. Tapi
Nah, bagaimana sekarang nasib dari telepon portable itu? Apakah dia mati sama sekali? Jawabnya kan tidak. Setiap orang punya handphone, tapi semua orang ada beberapa pihak itu yang tetap memiliki telepon portable, terutama di perkantoran, rumah satu dua gitu. Nah, kalau saya melihat media massa itu nanti sampai pada titik itu. Dulu ada teman saya wartawan Singapura, dia di New Straits Times ya, koran terbesar Singapura itu katanya, koran kami dengan bangganya waktu itu dibilang sama saya, sudah nyundul langit katanya. Nyundul langit maksudnya apa? Dengan populasi masyarakat Singapura yang sekian juta itu, rasio pembacanya sudah maksimal, nggak mungkin nambah lagi gitu. Udah mentok ya. Udah mentok ya gitu ya. Udah nyundul langit gitu. Jadi nggak mungkin dia bertambah lagi. Nah, dalam konteks print media, dia akan nyundul bumi gitu. Sampai pada satu titik nggak akan bisa jatuh lagi gitu. Karena udah terlalu dasar kandas. gitu. Tapi tetap ada eksistensinya, seperti eksistensi telepon portable itu. Sampai sekarang masih ada, tapi dia sudah menyentuh dasar hingga nggak akan mungkin jatuh lagi gitu. Sudah sampai dasar. Nah sekarang ini dia sudah, kalau media massa itu kalau kita lihat grafiknya, media cetak ya maksud saya, kan terus menurun, tapi belum sampai dasar gitu. Belum sampai dasar. Mungkin akan sampai dasar pada masa tertentu. Bukan berarti medianya itu mati, tapi dia tetap ada ya. Eksistensi itu berubah dalam bentuk yang lain ya, konvergensi media itu. Jadi memang perubahan ini menuntut sebuah inovasi untuk bisa media massa, dunia jurnalistik yang mengelola media massa itu tetap survive gitu. Satu lagi nih Bang, satu lagi. Oh iya, boleh. Kan Abang dosennya kan. Iya. Apa yang bisa Abang sampaikan kepada mahasiswa jurnalistik, karena mereka harus bersaing sama orang-orang yang tidak belajar jurnalistik gitu. Mereka harus bersaing di area yang sama. Sama. Maksud saya seperti yang pengisi content writer, kan mereka juga harus bersaing dengan itu gitu untuk mendapat pekerjaan. Apa pesan Abang sama mahasiswa? Oh iya, kalau jurnalistik itu dia kan secara umum komunikasi, di dalamnya ada jurnalistik. Nah dalam mahasiswa komunikasi itu sebetulnya peluangnya itu di dunia jurnalistik bisa, konten kreator juga bisa. Jadi ada istilah dalam di perguruan tinggi itu namanya CPR, capaian pembelajaran, bagaimana supaya mahasiswa itu jadi apa nih bakal nanti kalau udah tamat. Jurnalistik salah satunya jadi wartawan. Konten kreator juga termasuk dalamnya gitu. Jadi mereka bisa menjadi yang mana yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kecenderungan mereka di situ. Yang ingin menjadi jurnalistik jadi jurnalis, yang menjadi konten kreator bisa menjadi konten kreator. Hanya mereka dibekali dengan ilmu-ilmu, keterampilan tentang hal itu. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang bertentangan gitu ya. Dia seiring sejalan, hanya saja mungkin dipisah di persimpangan satu konten kreator, satu jurnalistik gitu ya, dan di samping pekerjaan-pekerjaan bidang pekerjaan lainnya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang waktunya. Oke. Saya agak down sebenarnya karena di hadapan saya ini seorang dokter. Dan pengalamannya di dunia jurnalistik sudah di Medan, di Sumatera Utara udah. Iya. Jadi saya berharap, ini harapan pribadi gitu, idealisme jurnalistik itu tetap harus ada gitu. Jangan karena saya lihat karena dicekik sama orientasi keuntungan, banyak media-media yang ya udah itu belakangan aja, mereka lebih mementingkan algoritma ketimbang kaidah jurnalistik seperti itu, karena tujuannya akhirnya mereka ya iklan gitu kan. Seperti itu tidak Bang? Iya. Ini masih sambung lagi nih ya. Oke. Baik. Jadi begini, media itu dalam eksistensinya dia dipengaruhi oleh ekonomi politik atau lingkungan sekitarnya, termasuk dalamnya ekonomi politik. Itu yang menyebabkan media massa itu sering dianggap tidak netral, tidak aspiratif dan sebagainya. Dengan munculnya kemudian ketika muncul media sosial, ini menjadi alternatif untuk penyampaian informasi. Benar itu, bahwa media sosial muncul sebagai alternatif penyebar luas informasi di samping media massa yang memiliki ketergantungan atau keterikatan dengan lingkungannya, yaitu
ekonomi dan politik itu tadi. Tetapi media massa itu juga dinamis. Sebagaimana media sosial juga dinamis. Artinya pada saat tertentu mereka bisa jadi independen. Sangat independen. Pada saat yang lain mereka mungkin menjadi partisan gitu ya. Jadi dia tidak hanya mentok ketika menjadi sebuah partisan melulu gitu, tidak. Ambil contoh misalnya begini ya. Kenapa pertanyaannya, kenapa ILC yang kadang-kadang 3 jam sekali tayang itu berhenti sekarang? Kalau secara formal karena Ilyas mengatakan karena ya alasan-alasan yang bersifat normatif lah kan gitu ya. Tapi orang kan tidak menilainya seperti itu. Gitu. Itu menunjukkan bagi kita semua bahwa ada idealisme yang diusung oleh siaran ILC itu, hingga kemudian secara ekonomi politik itu terpengaruh gitu. Jadi masih ada independensinya. Pada sisi lain kita melihat misalnya pada saat pilpres gitu kan, orang menilai ada keberpihakan kepada salah satu calon. Itu terjadi, oke, ya itu terjadi. Pada saat tertentu dia partisan, pada saat lain dia independen, pada saat lain dia idealisme gitu. Jadi dinamis ya sifatnya. Jadi tidak hanya berhenti pada satu titik partisan terus gitu. Enggak juga seperti itu saya kira. Tapi sah-sah aja secara jurnalis. Ya, saya selalu menggambarkan begini. Untuk melihat media massa itu ada 2 kebutuhannya. Pertama, social control pada satu sisi, profit oriented pada sisi yang lain. Apakah media massa yang baik itu yang lebih tinggi social controlnya, profit orientednya tidak? Saya bilang tidak. Yang seimbanglah yang paling ideal dari bentuk media massa. Media massa yang terlalu idealis, melupakan orientasi keuntungannya, maka dia akan mati muda. Bagaimana dia bisa menghidupkan karyawannya? Nggak ada yang bisa gajiannya kan? Nah, kalau dia terlalu mementingkan kepentingan ekonomi, melupakan fungsi social control idealismenya ini, maka apa yang terjadi? Jadilah dia media partisan. Apa kata pemerintah, apa kata yang berkuasa, apa kata kepentingan modal, itulah suara dia gitu. Orang nggak percaya lagi. Nah, yang sebaiknya adalah seimbang antara keduanya. Dia tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, jadi kita tetap memiliki orientasi pada keuntungan, pada profit. Hanya kadang-kadang profitnya tinggi, kadang-kadang kontrol sosialnya tinggi gitu ya. Jadi seperti denyut jantung gitu naik turun gitu ya. Menandakan dia sedang hidup gitu. Kalau datar saja kan mati dia gitu ya.